Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia kepada kita, sehingga setiap kali kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan datangkan nikmat yang baru. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penting kiranya kita belajar tentang bagaimana sih Ramadan di kota Mekah. Ini tentunya alhamdulillah Allah kasih kemudahan, kasih keberkahan pada hidup saya, sehingga saya diizinkan oleh Allah untuk bisa belajar di kota Makkah Mukarramah, kota di mana Allah turunkan Al-Quran, Mahbatul Wahyi, di mana Allah turunkan Al-Quran di kota Mekah dan Madinah. Menarik, ada hal yang unik menurut saya yang kita perlu pelajari. Bagaimana sih berpuasa Ramadan di kota Mekah, khususnya di Masjidil Haram? Sebenarnya ada satu buku yang pengen saya tulis, Belajar Iman di Masjidil Haram. Namun ya, karena kesibukan, buku tersebut belum terbit. Ya, sekalian dirahmati Allah. Ada satu yang menarik, ya, yang menarik ketika saya berada di kota Mekah dan ketika itu datang bulan suci Ramadan. Ya, yang menarik apa? Yang menarik yang perlu kita pelajari di sana, subhanallah. Namanya Ramadan itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ya, masyarakat Mekah secara umum, ya, mungkin Arab juga ya, secara umum itu sangat antusias dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, misalnya mereka berlomba-lomba dalam sedekah, subhanallah. Makanya orang Arab nyebut Ramadan itu Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, Ramadan yang mulia, Ramadan yang penuh berkah. Karena apa? Di sana giving begitu besar. Orang berbagi, semangat berbagi itu luar biasa. Ini ada satu kisah yang menarik, saudara sekalian, subhanallah, yang patut kita contoh. Satu saat kami kebetulan mahasiswa ya, di Ramadan, apalagi 10 akhir di bulan suci Ramadan, jangan harap Anda bisa dapat tempat kalau Anda masuk setelah maghrib, apalagi menjelang maghrib. Tidak, Anda harus datang setelah duhur atau maksimalnya setelah asar. Maksimalnya setelah asar Anda harus datang ke sana. Kalau tidak dapat tempat. Next, saya sama teman datang, kemudian seperti biasa kami tawaf sunnah. Nah, ketika tawaf sunnah, saya ketemu seorang pemuda yang sedang mendorong ayahnya. Dia mendorong karena ayahnya mungkin kakinya lumpuh ya, dia dorong. Qadarul masa, setelah selesai tawaf, ya, kita pun duduk menghadap ke kiblat membaca Al-Quran. Kebetulan dia juga di samping saya. Ya, dengan sabar sang anak pemuda ini mengambilkan mushaf untuk ayahnya. Dia baca khusyuk. Yang menarik lagi saudara sekalian, ya, ketika hendak buka, biasanya jam 5, namanya juga mahasiswa ya, tentunya kita pengen cari. Ya, kita pengen cari menu yang nikmat, menu yang enak. Maka saya mutar dari lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3 di rutau. Subhanallah, di lantai 3 saya ketemu sang pemuda ini. Kemudian dia menyapa saya. Saya mengatakan assalamualaikum, anta Indonesia? Dia nyebut salam pada saya, jemput, apakah kamu Indonesia? Iya, saya orang Indonesia. Kemudian dia mengatakan apa? Billahi alaika antajlis fima idatina, katanya, demi Allah wajib atas kamu untuk engkau menerima sedekahku, untuk engkau menerima menu buka yang aku bawa untuk disajikan di masjid ini. Demi Allah, katanya, saya datang jauh dari Riyadh, ya, membawa orang tua saya yang sedang sakit. Beliau sangat berharap dengan sedekah ini banyak orang yang mau menerima. Dan dia berharap dengan sedekah di bulan Ramadan ini Allah beri kesembuhan atas penyakitnya.
semestinya menunya kurang begitu menarik bagi saya. Tapi karena ketulusannya, subhanallah, maka akhirnya saya dan kawan-kawan duduk di tempat yang dia sebutkan untuk berbuka. Satu hal yang perlu kita ambil pelajarannya adalah kalau di kota Mekah, khususnya di Masjidil Haram, orang bersodakoh ngemis. Orang sodakoh ngemis. Tapi di negeri kita, maaf kata, ya tidak semuanya, saya katakan tidak semuanya. Tapi kita masih melihat orang berebut bersodakoh, dan orang bersodakoh ini merasa tinggi, merasa posisinya lebih mulia. Ya, ini hal yang perlu kita pelajari sekalian. Belum tentu orang yang bersodakoh itu lebih mulia daripada orang yang menerima, belum tentu. Benar, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu benar. Tapi sikap orang yang bersodakoh yang benar itu, dia merasa tidak tinggi, tidak lebih baik, tidak lebih tinggi daripada orang yang menerima. Saya coba analogkan, ya. Dan ini ada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Syekh Abdurrahman bin Ahmad bin Qudamah rahimahullah. Berbicara tentang adab sodakoh, di mana orang yang bersodakoh itu harus merasa bahwa sodakoh ini yang butuh saya, sehingga saya harus bagaimana mencari orang yang menerima sodakoh. Itu yang saya dapati di kota Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Orang bersodakoh itu sampai pinjam, sampai sewa orang untuk mencari orang yang mau menerima sodakoh, sampai seperti itu. Dan mereka tangani sendiri sodakohnya. Mereka mencari orang-orang yang mau menerima sodakoh. Yang saya sebut mereka bersodakoh, mereka ngemis untuk menerima, kepada orang-orang yang agar mau menerima sodakohnya. Ya. Ini adab yang perlu kita pelajari. Saya coba analogkan betapa sodakoh itu yang butuh kita, bukan orang yang menerima sodakoh. Orang yang menerima sodakoh telah menolong kita, telah membantu kita menerima sodakoh kita, sehingga kita dapat pahala. Next, ini cerita beda. Saya hanya pengen menanolkan bahwa sodakoh itu kepentingan kita. Suatu saat saya ditelepon oleh salah satu jamaah saya, kebetulan beliau punya catering besar di Kota Pati. Intinya beliau ketika itu mau manggil saya untuk ngisi syukuran habis datang haji. Ya. Singkat cerita, saya datang, undangannya jam 2 sampai jam 2 lebih nggak ada orang. Sampai hampir setengah 3 nggak ada orang. Sang ibu ini bingung, loh Ustaz kok nggak ada orang? Ya saya nggak tahu. Ini kan yang punya acara jenengan, saya jawab gitu. Sebentar Ustaz, saya tak coba telepon karom saya. Ditelepon, Pak, mboten supe nggih. Kalau hari ini ada pertemuan haji di tempat saya sekalian syukuran. Loh ibu kok nggak beritahu? Ya Allah Pak, saya belum beritahu. Belum Bu, ibu belum beritahu sama sekali. Ya Allah Pak, tolong saya Pak, kalau jenengan dan teman-teman nggak datang, nangis saya ini. Terus masakan sebanyak ini siapa yang makan? Saya hanya tersenyum saja, terus ngambil kesimpulan. Subhanallah, betapa sodakoh itu yang butuh kita. Kalau perlu kita ngemis, kalau perlu kita memohon kepada orang untuk menerima sodakoh. Jangan kita ketika sodakoh justru memiliki sikap yang merasa lebih baik, kan enggak. Kalau bukan mereka, sodakoh kita apa manfaatnya? Kita nggak dapat pahala. Oke lah, itu satu pelajaran yang saya dapati di Masjidil Haram. Orang bersodakoh, dia ngemis pada orang yang mau menerima sodakoh. Coba kalau kita terapkan di negeri ini, luar biasa. Orang berbagi dengan semangat yang luar biasa. Yang kedua, saudara sekalian, ini menarik. Ketika kita taraweh, ketika kita taraweh, khususnya 10 hari di bulan suci Ramadan, ketika taraweh, ya, maka kita dapati orang itu subhanallah ya. Mungkin saya nggak tahu kenapa orang ketika taraweh itu banyak menangis. Masa katakan Anda pengen belajar khusyuk sholat, maka datanglah kota Mekah di bulan Ramadan. Anda akan bisa merasakan bagaimana rasanya sholat khusyuk, karena kita bisa meneteskan air mata, seolah-olah benar-benar dosa-dosa kita kelihatan semua. Saya tidak tahu apakah orang menangis itu paham arti yang dibaca oleh imam, atau ikut terbawa lingkungan, bawa suasana menangis. Tapi setidaknya saudara sekalian, kita sangat nyaman ketika kita sholat
di Masjidil Haram. Coba itu kita bawa ke masjid kita laksanakan secara khusyuk, imamnya bacaannya bagus, itu hal yang sangat luar biasa. Banyak lagi kisah-kisah yang saya dapati di Masjidil Haram ketika bulan suci Ramadan. Ya, masih banyak kisah. Namun karena waktunya terbatas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.